Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baznas Kabupaten Majalengka dan semua dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tim Baznas Media Center bersama tim survei akan menuju sebuah lokasi di Blok Mawarsari RT 01 RW 03 Desa Cilancang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, yaitu untuk melakukan survei rumah tidak layak huni yang akan mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi rumah tersebut. Dan kini kita sudah sampai di lokasi, yaitu di RT 01 RW 03 Desa Cilancang, Kecamatan Cikijing, dan kita langsung bertemu dengan Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Asep Isawandar Saputra Esos. Dan pemirsa, inilah rumah tidak layak huni yang didiami oleh salah seorang warga yang bernama Bapak Solihin. Dia tinggal berdua bersama istrinya, dan tempat ini dulunya difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa. Ini kita lihat tampak di dalamnya, keberadaannya seperti ini, hanya satu ruangan buat tidur, buat makan, dan lain sebagainya. Jadi hanya dalam satu ruangan, dan dinding ada yang dari terpal, kemudian dari bambu ya. Seperti inilah rumah Bapak Solihin, dan insya Allah Baznas Kabupaten Majalengka akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah ini. Pemirsa, inilah Bapak Solihin sedang diwawancarai oleh Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Haji Oyo Sunaryo, untuk didata mengenai nama, kemudian alamat dan identitas yang lainnya, untuk menjadikan satu persyaratan yang harus ditempuh secara prosedural sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Majalengka. Konon kabarnya Pak Solihin ini dikasih pekerjaan oleh Kepala Desa Cilancang, yaitu oleh Pak Asep, untuk mengurus peternakan ayam dan sekaligus diberikan tempat tinggal sementara oleh Bapak Kepala Desa. Dan Baznas Majalengka menerima proposal permohonan bantuan untuk rehabilitasi atau pembangunan rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu kami segera meluncur ke lokasi untuk melakukan survei dan wawancara, dan ini diwajibkan sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh calon penerima bantuan, di mana akan disurvei ketidaklayakan rumahnya, kemudian juga akan ditanyakan kesiapan untuk menyelesaikan rumah tersebut, yang akan dibebankan nanti tanggung jawabnya kepada pemerintahan desa. Hari ini adalah selang seminggu setelah survei dan pemeriksaan data, dan langsung hari ini diberikan bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Solihin abdi nyangakeun bantusan di Baznas kangge ngabangun rumah. Mugi-mugi ieu dana sanaos saeutik sing cekapnya. Ini masalah yang manfaat, mangga pakueu dipetakeun bae supaya si teh ngawujud. Atur nuhun panginten Pak, dari atas nama Baznas, saya sebagai pemerintahan desa mungkin bersedia untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya dari Baznas, juga ke Pak Bupati. Semoga beliau tetap sehat, tetap amanah, dan juga tetap
Majalengka tetap berjaya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti survei dan penyerahan bantuan rumah korban kebakaran. Pemirsa, selanjutnya inilah saat-saat di mana kami melakukan survei pada salah satu rumah korban kebakaran atas nama Bapak Sobarudin yang beralamat di RT 10 RW 2 Kampung Cikondang, Desa Sukamaju, Kecamatan Lemah Sugih. Setelah kami mendatangi pemerintahan desa, kami bersama Bapak Kugu dan perangkat pergi menuju lokasi. Dan karena tempat tinggalnya agak sedikit jauh, jadi kami ganti kendaraan memakai kendaraan roda 2. Dan beberapa saat lagi kita akan segera tiba di lokasi. Pemirsa, Bapak Sobarudin ini adalah salah satu korban kebakaran rumah yang alhamdulillah tidak sampai terjadi memakan korban warga, walaupun memang semua peralatan rumah tangga baik yang berada di dalam rumah maupun di luar, di bemper, itu semua habis terbakar. Dan kita akan segera melihat seperti apa kondisi rumah Bapak Sobarudin ini yang sudah terbakar. Dan kita sudah sampai. Inilah pemirsa keadaan rumah korban kebakaran, yaitu Pak Sobarudin, Kampung Cikondang, Desa Sukamaju, Kecamatan Lemah Sugih. Kita lihat di sini kalau dinding itu masih utuh, artinya hanya mengelupas cat dindingnya saja, tetapi kita bisa saksikan bahwa atap rumah, kayu-kayu penyangga atap dan genting semuanya hancur karena ambruk. Kita lihat juga ini ada daun pintu, kemudian jendela dan kusen-kusen semuanya sudah tidak bisa terpakai karena hangus terbakar. Dan pemadaman dilakukan secara manual oleh warga menggunakan peralatan seadanya. Yang jelas bisa kita bayangkan bahwa pemadaman ini utamanya adalah bertujuan untuk memadamkan api supaya tidak merembet ke rumah sekitar. Dan alhamdulillah hasilnya rumah-rumah yang berada di dekat Pak Sobarudin, depan, belakang, kiri dan kanan, bisa terselamatkan, walaupun memang rumah Pak Sobarudin ini total hangus terbakar. Kemudian tim Basnas Kabupaten Majalengka melakukan pendataan, inventarisasi kesiapan korban untuk membangun kembali rumah yang terbakar ini. Mungkin ada beberapa bantuan baik dari luar, dari pemerintahan desa, kemudian dari Basnas Kabupaten Majalengka juga akan memberikan bantuan. Dan kita lihat di sini bantuan warga sudah kelihatan ada kayu, kemudian sebagian genting dan lain sebagainya. Dan Basnas Majalengka juga nanti akan menanyakan kesiapan warga dan pemerintahan desa untuk menyelesaikan pembangunan rumah terbakar ini, karena bantuan dari Basnas Kabupaten Majalengka tidak mungkin bisa menutupi hingga pembangunan rumah
sampai selesai. Setelah tim Basnas Kabupaten Majalengka melakukan survei wawancara dengan personal Bapak Sobarudin dan juga keluarganya, kami tentu juga akan menanyakan bagaimana kesiapan pemerintahan desa dan warga untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan kembali rumah Pak Sobarudin yang habis terbakar. Dan sebelumnya kita akan menanyakan dulu tentang kesiapan Basnas dan apa yang akan ditempuh oleh Basnas Kabupaten Majalengka. Kita akan dengarkan penjelasan dari Ketua Pelaksana Basnas Majalengka Bapak Haji Oyo Sunaryo. Yang pertama kami ikut prihatin bahwa rumah Bapak yang sedang enak-enaknya dihuni kemudian terbakar, sehingga Bapak tidak bisa tinggal di rumah ini dan sementara ikut di sebelah. Untuk itu insya Allah Basnas siap untuk membantu, tapi sifatnya hanya stimulan Pak, hanya stimulan. Paling besaran kami bantu sesuai dengan pagu yang ada di RKAT sekitar 10 juta Pak, sekitar 10 juta. Untuk itu kami mohon kesiapan yang pertama pemerintah desa agar berkenan sanggup untuk menyelesaikan. Kemudian masyarakat juga jangan tinggal diam, tapi harus sama-sama sehingga bisa selesai dengan cepat dan segera ya. Mudah-mudahan Bapak bisa tinggal lagi di rumah ini dengan nyaman. Demikian. Tanyakan bagaimana kesiapan desa yang dipimpin oleh Pak Luwu untuk menyelesaikan bangunan ini, kemudian apa saja material yang sudah ada. Insya Allah saya siap untuk menyelesaikan Pak, dan itu harus ya. Alhamdulillah untuk material yang sudah ada, mungkin ini sebagian ada kayu, ada bambu, mungkin baru itu yang ada Pak. Jadi saya mohon kepada pihak Basnas mudah-mudahan ya untuk bisa memberikan apa yang memang belum ada di sini. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Basnas dan besar harapan yang itu saya harapkan bantuan dari Basnas. Terima kasih atas jajaran Badan Dinas di Basnas. Saya ucapkan kedua belah tangan terbuka untuk menerima hal tersebut yang sudah merupakan harapan kami. Itu besar harapan. Demikian Basnas Media Center Majalengka melaporkan. Kemudian tim kembali ke desa untuk membicarakan tentang kelayakan pemberian bantuan kepada Bapak Sobarudin ini, dan beberapa hari yang akan datang kami akan kembali. Setelah kami mendapatkan kabar dari pemerintahan Desa Sukamaju bahwa pembangunan rumah Pak Sobarudin, yaitu korban kebakaran rumah, sudah mulai dilaksanakan dan sekarang sedang dalam tahap pembangunan kembali, maka kami segera meluncur ke lokasi untuk memberikan bantuan sesuai dengan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi mewakili Basnas Kabupaten Majalengka nyakeun bantosan kangge ngarehab di bumi, moga-moga di kampi, moga-moga enggak beres, selesai. Kalian biasa secepatnya ditempati. Simkuring nonton ka Pak Luwu kangge ngabantos penyelesaian dia bangunan bikin karese tuntas. Kemudian setelah bantuan dari Basnas diserahkan kepada Pak Sobarudin yang diwakili oleh Bapak Haji Oyo Sunaryo, Kepala Pelaksana Basnas Majalengka, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan yang sudah diterima oleh Pak Sobarudin, dititipkan di atas nama panitia pembangunan rumah Pak Sobarudin. Dalam hal ini adalah pemerintahan desa, langsung diterima oleh Bapak Kepala Desa. Yang selanjutnya tentu ini akan digunakan sesuai dengan keperluan untuk membangun kembali rumah Bapak Sobarudin. Pemirsa, sampai berita ini dirilis pada hari ini, inilah kelanjutan
Proses pembangunan rumah Pak Sobarudin bisa kita lihat di layar. Inilah rumah Pak Sobarudin dalam tahap penyelesaian. Dan kita lihat di samping kiri layar Anda, ini adalah kondisi rumah pada saat penyurveian, dan kita lihat juga gambar sebelah kanan dan atas ini adalah rumah Pak Sobarudin dalam tahap pengerjaan, dan mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan.